Menang tipis 1-0 lawan Myanmar, Shin Tae-yong kritik keras permainan lawan yang seperti Tarkam, STE, ini turnamen ASEAN apa Tarkam? Pemain kami bisa cedera karena ini. Menang besar atas Laos kemarin, Vietnam sesumbar tak sabar ingin segera bertemu Indonesia dan membalaskan dendamnya. Suporter Vietnam, bisa gak dipercepat lawan Indo? Kami sudah gak sabar. Hanya berhasil imbang lawan Kamboja di laga perdana, suporter Malaysia kepanasan dan menuntut FAM Malaysia sadar diri. Suporter Malai, lihat itu Indo, dengan skuad U22 bisa menang. Timnas Indonesia memulai langkah manis di laga perdana Piala AFF 2024 kali ini. Turnamen super besar yang berada di ASEAN ini, memang punya pamor dan rating yang sangat tinggi, bahkan mengalahkan rating dari Piala Dunia. Bahkan, jika saja ada turnamen antar planet, rating dari turnamen ini masih bisa mengalahkan rating dari turnamen tersebut. Indonesia berhasil menang tipis 1-0 semalam, saat lawatannya ke Stadion Tuna di kota Yangon, Myanmar. Di babak pertama, Shin Tae-yong menurunkan skuad yang terbilang sangat muda. Hanya ada Pratama Arhan paling senior dan Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka dan Ferrari sebagai pemain senior lainnya. Selebihnya adalah pemain yang kemarin masih bermain di kelompok umur, seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Arkan Kaka dan Arkan Fikri. Di babak pertama, permainan dari Timnas Indonesia nyaris tidak terlihat, karena para pemain Myanmar mampu melakukan pressing ketat di awal babak. Hal itu membuat para pemain Timnas Indonesia harus membangun serangan dari belakang lewat bola panjang. Dan hal itu memang terlihat tidak efektif sama sekali. Bahkan pergerakan dari Hoki Caraka dan Arkan Kaka di depan, tidak terlihat sama sekali, karena bola di lini tengah nampak macet dan tidak mampu dialirkan ke depan. Di babak pertama, skor kacamata tanpa gol harus mengakhiri jeda babak tersebut. Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong mulai melakukan perombakan dan pergantian pemain. Nama-nama yang dirasa tidak bermain efektif di babak pertama akhirnya diganti. Afrianto Niko, Arkan Kaka, adalah pemain yang langsung ditarik di babak kedua. Selain itu, ST juga memasukkan striker Rafael Struijk, untuk membantu Hoki Caraka berada di depan. Gol Indonesia akhirnya tercipta di menit ke-75 melalui sontekan Asnawi Mangkualam. Melalui lemparan jauh Arhan, dan memanfaatkan scrimmage di area kotak penalti, sontekan kecil Asnawi Mangkualam mampu menghujam gawang Myanmar. Skor itu pun akhirnya bertahan sampai akhir pertandingan, dan Indonesia akhirnya berhasil membungkus 3 poin dari Yangon. Namun selepas laga itu, komentar menarik datang dari pelatih Indonesia ST, yang merasa kalau permainan dari Myanmar sangat kasar. Bahkan di beberapa momen, pelanggaran keras dari Myanmar tidak membuat wasit berani untuk meniupkan peluitnya, hingga hal itu membuat protes dari ST. ST juga sempat diberikan kartu kuning oleh wasit, karena dinilai terlalu berlebihan dalam melakukan protes. Bahkan momen yang membuat seluruh penonton yang menyaksikan saat itu adalah, saat pemain bernomor punggung 2 Myanmar Hein Piho-win, tampak sengaja menendang bola ke kepala Marcelino. Hal itu pun membuat reaksi para pemain memuncak, dan hampir saja terjadi baku hantam saat itu. ST menerangkan, kalau turnamen AFF ini tidak pernah berubah, bahkan sekalipun subkonfederasi AFF sudah menerapkan VAR di sini. Menurutnya, ini bisa saja membuat para pemainnya cedera, karena permainan semacam ini menurutnya seperti level Tarkam. Para pemain melakukan lebih dari yang saya harapkan dalam pertandingan hari ini. Kami berhasil mendapatkan 3 poin kemenangan. Ini adalah kesenangan untuk tim, ucap ST. Setiap pertandingan babak pembuka kompetisi apapun berjalan sulit, tapi mereka melakukannya dengan baik. Dan soal permainan, lawan kami melakukan kerja mereka dengan buruk, dan beberapa kali melakukan pelanggaran keras. Ini adalah turnamen yang cukup sulit berubah, walaupun teknologi VAR sudah ada di sini. Tapi kerja mereka di lapangan bisa saja menciderai pemain kami, tutup ST. Menang besar atas Laos kemarin, Vietnam sesumbar tak sabar ingin segera bertemu Indonesia dan membalaskan dendamnya. Suporter Vietnam,
Bisa gak dipercepat lawan Indo? Kami sudah gak sabar. Selain Indonesia, Vietnam juga berhasil membuka laga perdana di Piala AFF dengan manis. Berbekal skuad senior yang mereka turunkan, Vietnam mampu menang telak 4-1 atas Laos saat bertandang kemarin. Hal itu membuat Vietnam saat ini berhasil memuncaki posisi klasmen Grup B, disusul oleh Indonesia di posisi kedua. Kemenangan itu nampaknya juga berhasil membuat tingkat kesombongan dari para pemain, staf pelatih, bahkan supporter timnas Vietnam kian meningkat. Mereka bahkan sesumbar, tidak sabar bertemu dengan Indonesia secepatnya. Karena selain ingin membalaskan dendamnya, mereka juga merasa, kalau tim yang sepadan dengan mereka hanya Indonesia di grup ini. Supporter Vietnam mengatakan, kalau mereka sudah tidak sabar melihat pertandingan itu nanti berlangsung. Meskipun Indonesia menurunkan skuad U22, tapi itu bukan alasan bagi Indonesia jika kalah nanti. Justru mereka berharap, dengan Indonesia menurunkan skuad muda saat ini, mereka bisa menghajar Indonesia dengan skor telak 7 bahkan 8-0. Laos sudah kami kalahkan, sekarang giliran Indonesia. Saya berharap hari semakin cepat, dan kalau bisa pertandingan melawan mereka dipercepat, agar kami bisa membalaskan dendam, tulis akun Nguyen Van Hoi. Tingkat kesombongan kami semakin meningkat, apalagi dengan skuad Indonesia saat ini akan membuat pertandingan itu sangat menarik. Tidak ada alasan kalah, karena ini adalah turnamen resmi. Dan kami bisa saja menghajar mereka dengan 8 gol. Jika permainan mereka seperti laga semalam, tulis akun Hom Pim Pom Alayung Gambreng. Bisa gak sih besok jadi tanggal 15 saja? Lama banget anjay tanggal 15, gak sabar lihat King Vietnam bantai Indo, tulis akun Nguyen Givie. Hanya berhasil imbang lawan Kamboja di laga perdana, supporter Malaysia kepanasan dan menuntut FAM Malaysia sadar diri. Supporter Malay, lihat itu Indo, dengan skuad U22 bisa menang. Hasil imbang Malaysia melawan Kamboja kemarin, nampaknya jadi pukulan telak bagi warga masyarakat Malaysia. Karena bagaimana tidak, timnas Malaysia yang katanya kemarin sempat menahan Korea Selatan di Piala Asia, sekarang semakin meningkat dengan berhasil menahan King Kamboja. Padahal Malaysia sendiri dihiasi beberapa pemain naturalisasi, dan bisa disebut kalau pengalaman timnas Malaysia saat ini jauh lebih baik dari timnas Indonesia yang menurunkan skuad U22. Hasil imbang itu membuat supporter Malaysia membandingkan tim mereka dengan Indonesia, yang dengan skuad U22 saja berhasil menang lawan Myanmar. Hal itu menurut mereka adalah aib, dan mereka sukses dibully di mana-mana oleh supporter Indonesia. Mereka juga menuntut kepada Federasi FAM, agar serius membawa perubahan kepada timnas Malaysia, tidak hanya setengah-setengah, apalagi hanya banyak bacot. Kita lihat Indonesia semakin berjaya, tapi timnas kita hanya segini-segini saja. Mereka membuli kita karena berhasil imbang lawan Kamboja, itu fakta yang bisa kita terima, tulis supporter Malaysia. Dengan skuad B saja yang berumur 20 tahun, mereka bisa menang lawan Myanmar. Kita harus mencontoh hal baik dari mereka. Jangan malu mengakui kalau mereka membuat perubahan signifikan di timnas mereka, tulis supporter lainnya. FAM harus berkaca, sepak bola kita tidak boleh hanya di sini saja. Indonesia sudah nak hampir ke Piala Dunia, tapi kita masih segini terus, tulis supporter lainnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.